Kalau kita belajar sains, ya dari guru sains, jangan guru agama itu ya. Kalau belajar fikih, nah dari guru agama. Misalnya guru agama ditanya, Pak, alam semesta ini terjadinya gimana? Dia tidak tahu gitu. Orang nggak belajar sains gitu ya. Ada guru agama itu ya nanya, Pak, kalau ngentut puasa batal apa enggak? Lah itu sama guru agama gitu. Tapi kalau Pak, kentut itu mengandung apa? Jangan tanya guru agama, tanya guru biologi gitu. Sekarang kalau kita mengatakan diketahui penjelasan mengenai sel pertama itu ya, kita itu menjelaskan dengan teori ilmiah gitu, bahwa teori yang paling bisa diterima sekarang adalah yang namanya primordial soup atau sup purba gitu ya. Itu yang namanya bumi itu penuh dengan yang namanya lautan itu ya. Lautan itu lautan berisi dengan bakal protein gitu ya. Ada RNA, ada DNA gitu ya. Dan dari sekian banyak, sekian miliar DNA itu terus kemudian ada satu itu yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang kita. Yang namanya LUCA, Last Universal Common Ancestor itu ya. Sebetulnya primordial soup ini, teori primordial soup ini ya hampir pasti salah gitu ya. Hanya saja sampai sekarang ini belum ada penjelasan yang bisa lebih diterima secara ilmiah, melebihi yang namanya primordial soup ini sendiri. Bagaimana misalnya luka atau misalnya apa PPLO istilahnya, PPLO pneumopleural-like organism itu belum berupa organisme. Jadi lembaran-lembaran yang hampir seperti kehidupan itu. Itu muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Bagaimana kira-kira terjadi itu? Bumi purba ini yang namanya atmosfernya dipenuhi dengan NH3, CO2 dan H2O ya. Kemudian ada petir gitu ya. Terus kemudian menghasilkan yang namanya asam amino dan ini sudah dibuktikan itu ya. Jadi akhirnya kita paham bahwa yang namanya asal muasal protein itu dari mana gitu. Ya kita belum tahu secara pasti. Makin lama kita makin paham. Ya itu tugasnya saintis ya begitu. Ilmu pengetahuan ya gitu. Kita pelan-pelan tahu sedikit-sedikit gitu. Benda mati pertama jadi hidup ya. Semua ada karbon ya. Ada nitrogen, ada oksigen. Jadi tubuh kita itu disusun dari bahan-bahan alam. Kalau kita itu sekarang menjadi organisme, yang namanya bahan-bahan alam itu kalau bergabung dengan satu dengan yang lain jadi senyawa. Senyawa ada yang cenderung bersatu dengan senyawa yang lain. Itu yang namanya evolusi kimia dulu. Jadi kimia kenapa? Dari karbon, dari NH3 itu ya, apa namanya, amonia, terus kemudian ketemu dengan CO2, ketemu dengan H2 gitu ya. Terus kemudian menjadi yang namanya protein. Sampai akhirnya pada saat menjadi RNA, kemudian RNA itu lebih stabil lagi menjadi DNA gitu ya. Dari bahan-bahan fisika, terus mengalami evolusi kimia, terus kemudian mengalami evolusi biologi. Dari mulai yang namanya luka, kemudian menjadi bakteri gitu ya. Bakteri itu saling makan juga itu. Bakteri makan bakteri. Terus ada bakteri yang tidak dicerna secara sempurna oleh bakteri yang memakan. Nah, ini yang jadi yang namanya mitokondria gitu. Jadi mitokondria itu adalah bakteri yang dimakan oleh bakteri lain tidak dicerna secara menyeluruh. Ini cikal bakal dari binatang gitu. Nah, yang begini nih ada yang memakan lagi bakteri lain dan tidak dicerna secara penuh, jadilah terus kemudian plastida. Nah, ini cikal bakal klorofil. Nah, ini ada pada tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi nenek moyang tumbuh-tumbuhan dengan nenek moyang binatang lebih dulu mana? Lebih dulu nenek moyang binatang gitu ya. Tumbuh-tumbuhan itu ya termasuk saudara kita gitu. Jadi itu adalah penjelasan-penjelasan dan itu bisa diteliti secara biologi molekuler. Jadi kita bisa itu menganalisa gitu. Wah, saya nggak setuju lah. Kalau kamu nggak setuju, ya harus mengajukan teori yang lain yang punya bukti gitu. Bukan loh, pokoknya nggak setuju lah. Ya wis, iku senengane gitu. Wah, salah itu. Lah sing bener gimana? Wis pokoknya salah.
Yang benar ya belum tahu. Wah, itu kelakuannya orang-orang kayak gitu ya. Binatang dan tumbuhan itu berevolusi secara berbeda gitu. Tumbuhan bisa yang namanya berfotosintesa. Binatang tidak bisa gitu ya. Binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain. Ya kehidupannya tumbuhan, kehidupan binatang lain gitu ya. Ya, manusia ini ya binatang gitu. Manusia itu muncul secara evolusioner sekitar 350 tahun yang lalu gitu ya. Dulunya nggak ada gitu. Nah, suatu saat juga nggak ada gitu ya. Jadi nggak harus ada. Siapa yang mengharuskan ada? Mesti ada, nggak mesti. Kamu nggak ada juga nggak apa-apa. Jangan sok penting lah. Apakah ini sudah terbukti secara biologi? Sudah gitu. Berarti karnivora lebih dulu. Lo yang nggak gitu caranya mikir gitu ya. Yang namanya bakteri ya, bakteri nenek moyang binatang itu lebih tua dari bakteri nenek moyang tumbuhan. Karena tumbuhan dan binatang ini nenek moyangnya sama gitu. Bakteri yang makan bakteri lain, terus kemudian jadi mitokondria gitu. Nah, nenek moyang ini kemudian dia makan bakteri lain, jadi nenek moyangnya tumbuhan. Jadi nenek moyangnya tumbuhan itu pecahan dari nenek moyang kita. Nah, jamur beda lagi gitu ya. Beda lagi. Jadi ya yang namanya jamur itu adalah kerajaan sendiri. Tumbuhan kerajaan sendiri. Binatang kerajaan tersendiri. Gitu.